Kak dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Victoria Moreni Fahik, untuk mempresentasikan proposal saya dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 11 di SMA Sinar Pancasila Beton. Baik, latar belakang dalam proposal saya, di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, pendidikan memegang peran penting dalam membentuk individu untuk siap menghadapi tantangan di masa depan. Hasil belajar fisika di SMA Sinar Pancasila Beton masih rendah karena pendekatan pembelajaran yang konvensional. Sehingga model pembelajaran inquiry terbimbing melibatkan siswa secara aktif dalam investigasi, meningkatkan pemahaman konsep, dan keterampilan berpikir kritis. Baik, dalam latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang dapat saya ambil. Yang pertama, seberapa efektivitas model pembelajaran inquiry terbimbing dalam meningkatkan hasil belajar fisika siswa kelas 11 di SMA Sinar Pancasila Beton? Yang kedua, apa perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing dan model pembelajaran konvensional? Baik, adapun tujuan, manfaat penelitian, serta batasan dalam penelitian saya. Tujuan penelitian yang pertama, untuk menganalisis efektivitas model pembelajaran inquiry terbimbing dalam meningkatkan hasil belajar fisika siswa kelas 11 di SMA Sinar Pancasila Beton. Yang kedua, membandingkan hasil belajar siswa antara model pembelajaran inquiry terbimbing dan metode konvensional. Manfaat penelitian saya yang pertama, manfaatnya bagi siswa itu meningkatkan pemahaman konsep fisika secara mendalam. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan motivasi dalam proses pembelajaran. Manfaat bagi guru, yang pertama memberikan wawasan mengenai penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing sebagai alternatif metode yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, menyediakan pendekatan yang lebih interaktif untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran fisika. Batasan penelitian, yang pertama, subjek penelitian. Penelitian ini hanya melibatkan siswa kelas 11 di SMA Sinar Pancasila Beton yang mengikuti pembelajaran fisika. Yang kedua, materi penelitian yaitu materi fluidastatis. Durasi penelitian dilakukan selama 6 kali pertemuan pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Metode penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimental, membandingkan kelompok eksperimen atau inquiry terbimbing dan kelompok kontrol atau metode konvensional. Baik, yang berikut kita masuk ke model pembelajaran inquiry terbimbing. Model pembelajaran inquiry terbimbing adalah pendekatan yang melibatkan siswa secara aktif dalam penyelidikan untuk menemukan konsep dengan bantuan dari guru. Karakteristik model ini yaitu siswa aktif dalam proses pembelajaran, yang kedua guru sebagai fasilitator, yang ketiga siswa berbasis pertanyaan yang akan diajukan kepada guru, yang keempat mengutamakan pengalaman langsung, dan yang kelima refleksi hasil belajar. Yang berikut hasil belajar. Hasil belajar adalah penilaian terhadap tingkat pencapaian kemampuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran.
Inquiry terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar melalui keterlibatan aktif siswa dalam eksperimen. Baik, dalam metode penelitian, di sini pendekatan dan desain penelitian. Pendekatan dan desain penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu atau quasi experimental design. Desain yang digunakan adalah non-equivalent control group design. Yang berikut subjek penelitian. Subjek penelitian siswa kelas 11 di SMA Sinar Pancasila Betun. Di sini saya membagi menjadi 2 kelas, yaitu 30 kelas, yaitu 2 kelas dengan jumlah masing-masing kelas 30 siswa, yang akan saya bagi ke dalam kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Yang berikut, instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen dan teknik pengumpulan data, yang pertama instrumen, yaitu tes pilihan ganda berupa 20 soal dan juga lembar observasi yang akan diberikan kepada masing-masing siswa. Yang kedua, teknik analisis data. Di sini dilakukan pretest dan posttest untuk hasil belajar dan juga observasi untuk keterlibatan siswa. Baik, yang berikutnya adalah prosedur penelitian. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Di sini saya menyusun perangkat ajar berupa modul ajar. Yang kedua, prosedur penelitian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing dan juga kelompok kontrol akan menggunakan metode konvensional. Yang berikut, yang ketiga, setelah tahap pelaksanaan, saya akan melakukan tahap evaluasi, yaitu berupa pretest dan posttest, untuk mengukur hasil belajar kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Baik, yang berikut teknik analisis data. Di sini saya menggunakan UJT untuk membandingkan hasil belajar antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Baik, untuk teman Mike. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan pada saya. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana Anda mendefinisikan efektivitas model pembelajaran inquiry terbimbing. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mike. Bagaimana saya mendefinisikan efektivitas model pembelajaran inquiry terbimbing? Di sini efektivitas model pembelajaran inquiry terbimbing dalam penelitian saya didefinisikan sebagai keberhasilan model tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya yaitu meningkatkan hasil belajar siswa, keterampilan berpikir kritis, dan keterlibatan aktif siswa selama proses pembelajaran. Efektivitas diukur melalui 3 indikator. Pertama, yaitu hasil belajar siswa yang diukur melalui perbandingan skor pretest dan posttest antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yang menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing dan juga metode konvensional. Yang kedua, keterlibatan aktif siswa yang terlihat dari aktivitas seperti bertanya, berdiskusi, berpartisipasi dalam investigasi yang diukur menggunakan lembar observasi. Yang ketiga yaitu peningkatan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis, karena
Model ini melibatkan siswa langsung dalam proses menemukan jawaban dengan panduan dari guru. Jadi efektivitas model ini tidak hanya diukur dari segi peningkatan nilai akademik, tetapi juga dari bagaimana model ini membentuk keterampilan siswa dalam belajar aktif dan juga berpikir kritis. Apakah Saudara Mike bisa menerima? Baik, saya menerima. Makasih. Baik, untuk Saudara Trivenia. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau menanyakan, apa alasan utama Anda memilih desain eksperimen semu, yaitu desain kuasi eksperimental? Ya, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Nia. Alasan saya memilih desain eksperimen semu atau kuasi eksperimen desain. Di sini alasan utama saya memilih desain eksperimen semu atau kuasi eksperimental desain adalah karena kondisi kelas yang sudah terbentuk secara alami. Maksudnya itu kelas itu sudah dibagi dari awal mereka masuk, sehingga tidak memungkinkan saya untuk melakukan randomisasi penuh terhadap subjek penelitian. Selain itu, desain ini juga cocok untuk konteks penelitian, di mana siswa itu berada di kelas yang tetap dan tidak mungkin dipindahkan ke kelompok secara acak. Sehingga saya lebih mudah untuk mengatur siswanya dan juga menerapkan model ini. Ya. Yang berikut yaitu dengan menggunakan desain non-equivalent control group ini, saya dapat mengukur perbedaan hasil belajar antara kedua kelompok sebelumnya itu dengan pretest dan sesudahnya dengan post-test. Apakah saudaranya bisa menerima? Baik, terima kasih. Baik teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Saudara Trivenia, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya akan bertanya, mengapa Anda menggunakan uji tes sebagai teknik analisis data? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Trivenia. Mengapa saya menggunakan UJT sebagai teknik analisis data? Saya menggunakan UJT sebagai teknik analisis data karena penelitian ini bertujuan untuk membandingkan rata-rata hasil belajar antara dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan juga kelompok eksperimen yang menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing dan juga kelompok kontrol yang menggunakan metode konvensional. UJT juga adalah metode yang tepat untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata hasil belajar antara kedua kelompok bersifat signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara kebetulan. Selain itu, teknik ini memungkinkan saya untuk mengukur seberapa besar pengaruh perlakuan model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar siswa. Dan juga dengan mempertimbangkan distribusi data yang terukur melalui pretest dan post-test, dengan UJT hasil analisis dapat memberikan kesimpulan yang kuat mengenai efektivitas media pembelajaran yang diterapkan. Sehingga saya memilih untuk menggunakan UJT tersebut sebagai teknik analisis data saya. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Pas.
Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.